Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel otomotif, tempat berbagi ilmu dan saling share. Semangat pagi, salam hangat untuk pagi hari ini. Kali ini kita akan membahas water for engine cooling system, yaitu water coolant vs air mineral di sesi yang kedua ini. Apa sih keuntungannya dan kerugiannya apabila kita menggunakan coolant yang tidak sesuai rekomendasi dari pabrikan? Untuk mengenal lebih lanjut, simak penjelasan berikut ini. Bagus coolant atau air mineral? Salah pilih, mesin kendaraan Anda taruhannya. Seperti itulah kira-kira slogannya ya. Yang pertama kita akan mengenal air mineral. Apa saja sih kandungan-kandungan yang ada di dalam air mineral? Apa efeknya apabila kita menggunakan air mineral? Yang pertama adalah mengandung mineral. Jadi air mineral itu sendiri di dalamnya banyak sekali mineral-mineral yang terkandung. Di antaranya adalah besi, magnesium, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian timbul karat pada komponen-komponen pendingin sebuah mesin. Yang ketiga, menimbulkan skel ataupun kerak. Kerak yang terjadi karena adanya panas yang terus-menerus sehingga mineral-mineral yang terkandung dalam air, maka mineral tersebut akan menempel pada dinding-dinding pada area-area pendingin sebuah mesin. Dan lama-kelamaan skel ataupun kerak tersebut akan menumpuk yang menjadikan mesin Anda cepat overheat. Kemudian mempunyai nilai titik didih yang rendah. Perlu teman-teman ketahui bahwa di area cylinder head, di area liner, yang dimana di situ terjadi pembakaran, terjadi temperatur yang sangat tinggi, maka temperatur di situ melebihi dari 100 derajat Celcius. Sementara air mineral akan mendidih di range 100 derajat Celcius. Apa yang akan terjadi apabila air pendingin mesin Anda mendidih? Yang pertama adalah terjadi panas yang berlebih atau disebut dengan overheat. Yang kedua, karena air itu mendidih, maka akan timbul gelembung-gelembung udara, dan gelembung-gelembung tersebut akan disirkulasikan ke dalam sistem secara terus-menerus, maka akan terjadi kavitasi dan fitting. Seperti apa kavitasi dan fitting? Pada area dinding-dinding liner bagian luar akan terdapat seperti bercak-bercak, seperti lubang-lubang kecil, sehingga nanti akan menyebabkan crack ataupun kebocoran pada area cylinder head, pada area liner, serta merusak pada bagian impeller water pump. Kemudian yang kelima, tidak ada acuan nilai pH. Mungkin untuk air mineral yang dijual di pasaran pH-nya di rank 6,5 sampai 7,5. Akan tetapi untuk teman-teman yang menggunakan air mineral ataupun air biasa, kita tidak tahu pH-nya berapa. Dimana apabila pH tersebut rendah, maka akan menimbulkan karat yang lebih cepat. Kemudian apa yang terjadi apabila kita menggunakan air mineral di dalam sistem pendingin? Apabila kita menggunakan air mineral, maka akan timbul karat yang sangat banyak, akan timbul kerak yang sangat banyak, di mana karat dan kerak di situ akan bersatu dan akan mengakibatkan overheat yang secara terus-menerus, di mana tidak mampu
melakukan pelepasan panas dengan sempurna karena terhalang dengan kerak dan karat. Terus kemudian di area-area yang mempunyai lubang-lubang yang sangat kecil seperti di radiator, maka akan terjadi kebuntuan karena banyaknya kerak-kerak yang menempel di area tub radiator. Maka dari itu, untuk teman-teman yang mempunyai kendaraan apalagi dengan mobilitas yang sangat tinggi, maka penggunaan sebuah air pendingin harus sangat diperhatikan. Karena apa? Mungkin untuk secara jangka pendek Anda tidak merasakan kerugian-kerugian, kerusakan-kerusakan yang terjadi pada mesin Anda. Akan tetapi ketika pada waktu tertentu Anda akan merasakan biaya maintenance yang sangat besar karena kita melakukan kesalahan di awal, yaitu kita menggunakan air pendingin yang kurang sesuai. Kemudian kita akan membahas air pendingin yang menggunakan coolant rekomendasi dari pabrikan. Coolant itu sendiri ada beberapa bahan dasarnya yang digunakan, antara lain adalah ethylene glycol maupun antifreeze ya, yang umum digunakan. Apa tujuannya diberikan ethylene glycol? Ethylene glycol ini dia bertujuan untuk menaikkan titik didih. Jadi dalam temperatur 100 derajat Celcius nanti dia tidak akan mendidih. Tujuannya apa? Supaya engine tidak cepat overheat, kemudian tidak terjadi gelembung-gelembung udara, sehingga nanti mengurangi terjadinya kavitasi dan fitting di komponen-komponen sistem pendingin, terutama yang terbuat dari logam. Akan tetapi penggunaan ethylene glycol maupun antifreeze itu harus dilakukan pengecekan secara berkala. Karena apa? Karena nanti nilai pH-nya dia juga akan turun. Maka dari itu setiap pabrikan coolant dia mempunyai standar yang diberikan ke konsumen, yaitu umur dari coolant setelah coolant tersebut digunakan. Biasanya adalah rank 2 tahun sampai 6 tahun. Ada yang menggunakan standar kilometer. Tapi untuk selama ini yang saya tahu adalah menggunakan standar dari tahun. Karena seringnya yang saya jumpai adalah unit-unit yang dia parameternya adalah menggunakan waktu, bukan menggunakan jarak tempuh. Kemudian antifreeze sendiri ini dia ditujukan supaya air tidak membeku atau yang disebut dengan anti beku. Mungkin untuk di daerah tropis seperti Indonesia itu tidak terasa fungsi ataupun efek dari antifreeze, akan tetapi untuk di luar negeri yang menggunakan antifreeze tersebut itu sangat terasa efeknya. Karena apa? Apabila tidak menggunakan antifreeze, air pendingin di dalam sistem itu akan membeku dan akibatnya akan sangat fatal apabila air pendingin sampai membeku di dalam engine linernya itu pun ataupun silinder headnya itu bisa menjadi crack karena pembekuan pada air pendingin. Kemudian di dalam coolant itu sendiri dia juga ada anti karatnya, terus ada pembersihnya juga. Sementara pH yang ada pada coolant tersebut itu adalah di rank 8,5 sampai 10,5. Kenapa pH-nya dibuat sedemikian rupa? Karena tujuannya adalah ketika nanti
dia bertemu logam yang terbuat dari besi ataupun campuran yang terbuat dari besi, dia tidak cepat korosif. Dan sebaliknya, apabila dia bertemu logam yang terbuat dari aluminium ataupun sejenisnya di luar besi, dia juga tidak korosif. Kenapa dibuat ranknya 8,5 sampai 10,5? Apabila nanti ranknya lebih tinggi dari 10,5, maka bahan-bahan yang terbuat dari aluminium nanti dia akan korosif. Dan sebaliknya, apabila pH-nya itu nanti dibuat di bawah 8,5, logam-logam yang terbuat dari besi ataupun campurannya masih menggunakan besi, dia juga cepat korosif. Maka diambillah tengah-tengahnya, di mana pH yang paling ideal adalah 8,5 sampai 10,5. Terus selanjutnya, bagaimana parameternya kita harus melakukan penggantian? Yang pertama, kita adalah melihat dari produk kulen itu tersendiri. Biasanya di botol ataupun di kemasannya itu nanti akan tertera berapa tahun atau berapa kilometer. Untuk melakukan pengecekan secara real, kita bisa menggunakan alat yang disebut dengan refraktometer ataupun pH tester. Jadi kita bisa melihat apabila nanti kita menggunakan tool ternyata sudah melebihi ambang batas yang diizinkan, maka kulen tersebut wajib dilakukan penggantian. Apa efeknya apabila tidak dilakukan penggantian? Maka kandungan-kandungan di dalam kulen itu sendiri dia sudah berubah, sehingga akan terjadi endapan-endapan dari bahan dasar kulen tersebut. Untuk itu, kita wajib melakukan pengecekan secara berkala dan melakukan penggantian secara rutin sesuai petunjuk pada pabrikan. Setelah kita melakukan pembahasan antara kulen ataupun air mineral sebagai air pendingin, kita bisa menyimpulkan ya, kalau pendapat saya, kita lebih baik menggunakan kulen sesuai rekomendasi dari pabrik. Karena apa? Karena pabrikan itu sudah melakukan riset terhadap produk yang dijual terhadap konsumen. Maka akan dijamin dari segi kualitas, dari segi performance, itu sudah diperhitungkan secara mendetail. Mungkin itu saja pembahasan kali ini. Apabila ada pertanyaan ataupun ada tambahan, silahkan teman-teman mengisi kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan komen serta share supaya channel ini terus berkembang. Semangat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan video-video selanjutnya.